Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pemuda bernama Jae-kyung yang sedang terlibat perkelahian. Kejadian itu lagi-lagi membuatnya berurusan dengan pihak kepolisian. Tak lama berselang, pengacara keluarganya datang untuk membebaskan Jae-kyung. Kemudian, Jae-kyung merayakan hari ulang tahunnya yang ke-18 di diskotik bersama teman-temannya, sekaligus merayakan hak waris penuh yang akan jatuh kepadanya karena sudah menginjak usia 18 tahun, seperti yang tertuang dalam surat wasiat mendiang kakeknya. Di sini kita diperkenalkan dengan karakter Jae-kyung adalah pemuda kaya raya yang sangat bandel dan arogan. Hobinya hanya berantem, dugem, dan selalu bolos sekolah. Namun meski begitu, dari sorot matanya, Jae-kyung seperti menyimpan kesedihan dan kekosongan. 나 유산상속 받거든. 오케이? 어제 자정에서 더 많아졌거든. 이제 주먹이 더 막 나가요. 아직 망설임이 없어. 니들은 열심히 공부해서 빛나는 졸업장 꼭 따라. Di tempat lain, seorang gadis pemilik sorot mata yang sama bernama Eun-hwan datang menemui wanita penjual makanan. Entah apa tujuannya menemui wanita ini. Namun, wanita penjual makanan itu menyuruhnya pergi karena menyangka Eun-hwan datang untuk meminta pertanggungjawaban karena sudah dihamili putranya. Eun-hwan lalu masuk ke sebuah hotel mewah dan di sana ia bertemu Jae-kyung yang merupakan cucu pemilik hotel tersebut. Jae-kyung mengira jika Eun-hwan adalah seorang wanita malam, lalu ia memberinya uang untuk mencari hotel lain. Saat bangun tidur di pagi hari, Jae-kyung terkejut melihat ada teman wanita yang menyukainya tidur di sebelahnya. Ternyata wanita minim akhlak ini tahu password kamar Jae-kyung. Jae-kyung pun marah lalu menyuruhnya keluar. Eun-hwan ternyata tetap memutuskan untuk menginap di hotel tersebut. Lalu ia kembali bertemu dengan Jae-kyung dan membuatnya kesal. Setelah itu, pengacara keluarganya datang untuk membacakan surat wasiat. Dalam surat wasiat tersebut, mendiang kakeknya meminta Jae-kyung untuk pindah ke desa dan melanjutkan sekolah SMA di sana hingga lulus. Perjanjiannya, jika Jae-kyung sampai dikeluarkan dari sekolah atau di DO, maka seluruh harta warisannya akan disumbangkan. Dan jika Jae-kyung memutuskan berhenti, maka ia akan mendapat 0,1% saja dari harta warisan kakeknya. Selain itu, Jae-kyung tidak diizinkan menggunakan fasilitas mewah yang selama ini ia dapatkan. Meski awalnya kesal, namun pada akhirnya Jae-kyung mau tak mau menerima tantangan tersebut. Keesokan harinya, Jae-kyung menaiki bus untuk pergi ke desa dan sampailah ia di sebuah rumah sederhana yang akan ia tempati. Di halaman rumah itu, ia bertemu dengan seorang pria parubaya yang mengenal dirinya. Namun, Jae-kyung tidak mengenali bapak tersebut, dan di rumah yang akan ia tempati tersebut, rupanya itu adalah rumah semasa kecil Jae-kyung bersama orang tuanya. Jae-kyung kemudian pergi berbelanja ke sebuah minimarket, dan ternyata kasirnya adalah Eun-hwan. Jae-kyung terlihat kaget. Saat akan membayar belanjaan, kartu debitnya ternyata terblokir dan akhirnya ia membayar secara tunai. Jae-kyung lalu menyuruh Eun-hwan mengambil kembaliannya karena melihat tangan Eun-hwan yang tampak kotor. Malam harinya, ayah Eun-hwan membantunya mewarnai kukunya dengan jus bunga. Dan ayah Eun-hwan tak lain adalah bapak yang berada di halaman rumah Jae-kyung tadi. Sementara itu, Jae-kyung yang di rumahnya kesulitan tidur karena terganggu bisingnya suara kata di sekitar rumah. Keesokan paginya, saat Jae-kyung berangkat ke sekolah, ia mendapat kabar dari pengacara keluarganya jika perjanjian tentang dikeluarkan dari sekolah tidak ada. Jae-kyung yang mendengar hal itu pun terpikir bagaimana jika dirinya dikeluarkan dari sekolah saja. Jae-kyung lalu masuk ke ruang kepala sekolah dan ia kembali bertemu bapak yang pernah ia temui di depan halaman rumahnya. Usut punya usut, selain merupakan ayah dari Eun-hwan, ternyata pria itu juga adalah kepala sekolah. Jae-kyung lalu masuk ke dalam kelas. Di dalam kelas, ia menjadi pusat perhatian. Maklum sih, ada anak baru tengil tapi tampan yang berasal dari kota. Jae-kyung lalu melihat seorang murid berbadan besar bernama Myung, lalu menghampirinya dan memintanya untuk bertemu di luar. Kocaknya, Jae-kyung tidak mengatakan di luar itu di mana, sehingga Myung kebingungan mencari keberadaan Jae-kyung. Setelah berlari ke sana kemari, akhirnya Myung menemukan Jae-kyung yang sudah menunggunya di atap, dan teman-teman lain pun datang menyusul. Lalu Jae-kyung tiba-tiba memukuli Myung. Jae-kyung melakukan ini agar dapat dikeluarkan dari sekolah.
Malam harinya, Jaekyung dipanggil ke rumah Myung dan bertemu keluarganya. Bukannya dimarahi dan dilaporkan ke pihak sekolah, keluarga Myung justru berterima kasih kepada Jaekyung karena membantu Myung menjadi lelaki dewasa. Lalu Jaekyung dijamu dengan hidangan makan malam. Sungguh mulia sekali keluarga ini. Saat Jaekyung akan pulang, Myung memberikan senter dan bekal makanan kepadanya. Dan di perjalanan diperlihatkan bahwa Jaekyung ternyata takut gelap dan tentunya takut hantu. Tak lama kemudian Jaekyung terkejut, tiba-tiba Anhwan ada di belakangnya. Anhwan lalu berjalan meninggalkan Jaekyung. Karena takut, Jaekyung pun lari menyusul Anhwan lalu membuntutinya dari belakang. Di tengah perjalanan, Anhwan mengusili Jaekyung dengan mengambil senternya lalu membuangnya ke semak-semak. Dan setelah itu, Anhwan dengan senyuman pergi meninggalkan Jaekyung. Keesokan harinya di jam olahraga, Jaekyung yang tidak biasa olahraga akhirnya kelelahan saat disuruh lari mengelilingi lapangan dan terjatuh di hadapan Anhwan. Selepas jam olahraga itu, murid-murid kembali ke atas. Anhwan bersama teman-temannya menyiapkan pentas drama teater untuk panti asuhan sebagai syarat kelulusan sekolah. Dan Jaekyung menolak saat dirinya diminta membawakan peran seorang pelayan wanita. Sepulang sekolah, Jaekyung menelpon temannya di kota untuk meminjam uang. Di sini, Jaekyung sudah terlihat tidak tahan dengan kehidupannya di desa tersebut. Esok harinya, ia memberi amplop berisi uang untuk menyogok kepala sekolah agar meluluskannya tanpa perlu bersekolah lagi. Namun, Pak Kepala Sekolah malah menolak mentah-mentah permintaan Jaekyung. Tak lama berselang, teman-teman Jaekyung yang dari kota datang menjemputnya menggunakan mobil mewah hingga membuat murid-murid di sekolah terpukau. Jaekyung dan teman-temannya masuk ke kafe di desa lalu mengobrol di sana. Saat sedang menunggu di mobil, teman wanita Jaekyung yang minim akhlak menyadari jika mobilnya kehabisan bensin. Akhirnya mereka memanggil orang untuk datang mengantarkan bensin dan lagi-lagi itu adalah Anhwan. Saat Anhwan akan pergi, teman wanita Jaekyung yang minim akhlak memarahi Anhwan karena ia tak mau diberi uang tip lalu menyuruh Anhwan membersihkan asbak di mobilnya. Jaekyung lalu balik memarahi gadis tersebut lalu meminta Anhwan untuk segera pergi. Keesokan harinya, hujan turun dengan derasnya. Murid-murid belajar seperti biasa di kelas. Namun, Jaekyung tidak masuk dan memutuskan bolos sekolah. Dia berjalan-jalan mengelilingi desa. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah panti asuhan di sana. Lalu, ia melihat seorang wanita dan seorang gadis kecil. Di saat itulah, Jaekyung kembali teringat pada ibunya. Jaekyung masuk ke dalam panti asuhan tersebut, lalu ia terbayang masa kecilnya dulu saat bersama ayahnya. Jaekyung kembali teringat saat dimana ia kehilangan orang tuanya lalu segera pergi kembali ke rumah. 엄마. Scene berganti. Anhwan datang berkunjung ke rumah Jaekyung. Lalu Jaekyung tiba-tiba saja jatuh pingsan karena demam. Saat tersadar, Jaekyung tiba-tiba sudah dikelilingi teman-teman sekolahnya dan memaksa Jaekyung di terapi akupuntur. Anhwan merawat Jaekyung yang tengah sakit dan membuatkan masakan untuknya. Jaekyung melihat Anhwan dan mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya ia melihat perempuan memasak. Meski ia mengatakannya dengan nada tengil, tapi adegan ini auto bikin senyum-senyum sendiri. Setelah itu, mereka pun makan bersama. Scene pindah di mana Anhwan dan kawan-kawan berlatih menari untuk pementasan drama. Jaekyung datang dan berpura-pura kakinya sedang sakit untuk menghindari pementasan. Namun tiba-tiba Anhwan jatuh pingsan dan Jaekyunglah yang bergegas menggendongnya ke rumah sakit. Ayahnya dan dokter meminta Anhwan untuk tidak ikut pementasan drama. Namun Anhwan tetap bersikeras. Akhirnya mereka pun pergi meninggalkan Anhwan seorang diri di dalam kamar. Anhwan pun merasa sedih. Di sini diketahui bahwa sakit yang diderita Anhwan sepertinya adalah sakit yang parah. Teman-teman Anhwan datang ke rumah sakit namun tidak mendapatkan izin untuk menjenguknya. Jaekyung pun juga datang lalu mereka bersama-sama pergi ke bazar pasar. Di sana Jaekyung memberi uang untuk mentraktir teman-temannya berbelanja. Jaekyung kemudian berjalan-jalan mengelilingi pasar lalu ia membeli kaos kaki rajut. Esok paginya Jaekyung berniat mengirim pesan untuk menanyakan kabar Anhwan. Ternyata Anhwan sudah kembali masuk sekolah. Jaekyung lalu memarahi Anhwan dan melarangnya untuk bekerja terlalu keras. Setelah itu Jaekyung memberikan kaos kaki yang kemarin ia beli di pasar.
Anhuan lalu mengambilnya dan meninggalkan Jaekyung. Terlihat matanya berkaca-kaca penuh haru dan seperti menyimpan sesuatu. Anhuan dan kawan-kawan kembali berlatih untuk pentas drama kelulusan. Teman-teman Jaekyung iseng dan mengerjai untuk melatih kelenturan kakinya. Selain berlatih, mereka juga berkebun untuk mendapatkan biaya tambahan untuk pementasan. Namun Jaekyung justru bermalas-malasan dalam bekerja. Saat mendapatkan upah, Anhuan merebut sebagian penghasilan Jaekyung dan mengomelinya. Lalu Anhuan membagikan upah Jaekyung itu ke teman-temannya yang lain. Pada titik ini, untuk pertama kalinya, Jaekyung dibuat seperti itu oleh perempuan. Saat dalam perjalanan pulang, Jaekyung terus memandangi wajah Anhuan. Namun, Jaekyung masih belum mengakui jika ia tertarik pada Anhuan. Jaekyung heran mengapa Myung mengantarkan Anhuan pulang ke panti asuhan. Lalu ia terkejut melihat Pak Kepala Sekolah di sana. Ternyata Pak Kepala Sekolah juga merupakan kepala panti asuhan. Selain itu, Jaekyung juga baru tahu kalau Anhuan adalah anak Pak Kepala Sekolah. Lebih tepatnya, anak angkatnya. Itu membuat Jaekyung tahu bahwa Anhuan adalah yatim piatu seperti dirinya. Scene pindah saat Jaekyung yang sedang mengajar anak-anak di panti mendapat kabar jika Anhuan masuk rumah sakit lagi dan dirawat. Jaekyung lalu datang dan memaksa ingin masuk, namun dokter melarangnya. Kemudian dokter menceritakan jika Anhuan menderita penyakit jantung kronis dan ia bisa terbunuh kapan saja karena penyakitnya. Mendengar itu, Jaekyung sangat bersedih. Selang beberapa lama, Anhuan terbangun lalu mendapati Jaekyung yang sedang menulis ada di sampingnya. Lalu menanyakan apakah Jaekyung tahu penyakitnya. Jaekyung berpura-pura tidak tahu dan mengatakan jika Anhuan hanya anemia dan perlu makan dengan teratur. Di hari itu, Jaekyung kembali menginap untuk menjaga Anhuan yang sedang dalam masa pemulihan. Jaekyung bahkan memakai pakaian rumah sakit yang sama dengan Anhuan. Kemudian adegan flashback ke hari sebelumnya. Jaekyung meminta dokter untuk berupaya menyembuhkan Anhuan dan ia akan membayar berapapun biayanya. Namun dokter mengaku sudah terlambat. Jaekyung kembali memohon pada dokter karena ia bahkan belum mengatakan rasa sukanya pada Anhuan. Namun dokter melarangnya untuk mengungkapkan perasaannya dan mengatakan jika terlalu sedih atau terlalu gembira dapat membuat jantung Anhuan berhenti berdetak. Keesokan paginya, Jaekyung mendapati Anhuan sudah tidak berada di tempat tidurnya. Ternyata Anhuan kembali datang menemui wanita penjual makanan di pinggir jalan yang di awal film tadi. Namun wanita itu kembali mengusirnya. Anhuan pun menjelaskan jika ia sebenarnya adalah putri dari wanita itu. Lalu Anhuan pun menangis dan meminta maaf kalau ia membenci ibunya dan sangat terluka telah dibuang. 나 버린 거 용서해 줄게요. 그러니까 나도 용서해 줘요. Scene pindah di mana Anhuan turun dari bus lalu bertemu dengan Jaekyung. Jaekyung meminta Anhuan berhenti bekerja, namun Anhuan menolak karena ingin menabung. Ternyata Anhuan bercita-cita punya rumah indah yang banyak jendelanya. Di situ juga terungkap jika pihak pemilik tanah panti asuhan yang tak lain adalah mendiang kakek Jaekyung meminta mereka mengosongkan tempat tersebut. Esok paginya, Jaekyung datang menemui pengacara keluarganya. Pengacara ini mengatakan jika ia hanya menjalankan tugas yang semestinya. Lalu pengacara tersebut memberikan jalan keluar jika Jaekyung ingin segera menebus lahan panti asuhan tersebut, yaitu dengan cara melepas hak waris Jaekyung sehingga ia segera akan mendapat warisan hanya sebesar 0,1% untuk membeli lahan tersebut. Di tempat lain, Anhuan sedang mengobrol dengan ayahnya dan menceritakan kedekatannya dengan Jaekyung. Ayah Anhuan meminta putrinya untuk menjalani sisa hidupnya dengan bahagia. Usai bertemu pengacara tadi, Jaekyung menemui dokter. Jaekyung lalu memberikan uang untuk membeli obat Anhuan. Dokter itu pun kembali mengatakan jika obat tersebut sudah tidak ada gunanya lagi. Dokter kembali mengingatkan Jaekyung untuk menjauhi Anhuan karena kesedihan atau kebahagiaan berlebih dapat membunuhnya. 재경이 가슴 아프게 만들 일이 나한테 다 행복한 일인데. 나 없을 때 가버리면 어떡해요. 그러니까 약 줘요. 더 행복해도 돼. 아닌 지금. 알아요. 기뻐도 죽고 슬퍼도 죽는다면서요. Saat Jaekyung pulang ke rumah, ternyata ia sudah ditunggu oleh Anhuan yang ingin menginap di sana.
Namun Jae-kyung memarahinya dan mengusirnya. Karena Eun-hwan tak kunjung pergi, akhirnya Jae-kyung memilih pergi dan meninggalkan Eun-hwan yang sedang menangis. Setelah pergi meninggalkan Eun-hwan, Jae-kyung sendiri tak mampu menahan tangisannya. Ketika subuh, Jae-kyung menelpon pengacara keluarganya dan memilih untuk melepaskan hak warisnya. Meski hanya mendapat warisan 0,1%, tapi setidaknya ia bisa menyelamatkan panti asuhan tersebut. Di hari berikutnya, Jae-kyung datang untuk melihat anak-anak panti asuhan yang sedang berlatih. Saat melihat adegan yang diperankan oleh anak-anak panti asuhan, Jae-kyung kembali teringat teman masa kecilnya, yang ternyata itu adalah Eun-hwan. Menyadari hal itu, Jae-kyung segera mencari keberadaan Eun-hwan. Jae-kyung kembali mengenang hari di mana kecelakaan merenggut nyawa kedua orang tuanya dan membuat Jae-kyung batal menemui Eun-hwan. Jae-kyung terus mencari Eun-hwan ke sana kemari hingga akhirnya mereka bertemu. Di sini Eun-hwan masih marah karena kejadian kemarin. Jae-kyung menahan kepergian Eun-hwan lalu mengucapkan kalimat yang pernah ia janjikan padanya semasa mereka kecil. Ia meminta maaf telah melupakan segala hal yang terjadi di desa ini. Eun-hwan akhirnya tahu jika Jae-kyung sudah mengingatnya. Lalu ia mengucapkan harapannya untuk bisa tinggal bersama Jae-kyung hingga salju pertama turun. Dan akhirnya Jae-kyung mengecup bibir Eun-hwan. Dan di sini terjawab sudah mengapa di awal film Eun-hwan datang mencari Jae-kyung dan sorot matanya seperti menyimpan sesuatu kepada Jae-kyung. Tentu saja itu adalah kerinduan. Esok harinya Eun-hwan datang ke rumah Jae-kyung untuk tinggal di sana. Mereka berdua lalu mengobrol di tempat tidur. Eun-hwan berpura-pura ingin tidur lalu menangis di samping Jae-kyung. Pindah ke scene di mana Jae-kyung dan Eun-hwan berjalan di rerumputan ilalang dan menemukan bunga dandelion, di mana ada kepercayaan yang mengatakan barang siapa yang meniup bunga tersebut, maka harapannya akan terwujud. Eun-hwan meniup bunga tersebut dan berharap bisa hidup lebih lama. Sejak saat itu, Eun-hwan menjalani hari-hari bahagia bersama Jae-kyung. Pentas drama semakin dekat. Jae-kyung secara terpaksa akhirnya mau ikut berperan sebagai pelayan wanita. Setelah itu, mereka berfoto dengan wali kelas sebagai kenang-kenangan menjelang kelulusan. Di situ, Jae-kyung menggenggam tangan Eun-hwan. Malam harinya, Eun-hwan yang tengah kesakitan mengunci diri di dalam kamar mandi. Karena khawatir dengan keadaan Eun-hwan, Jae-kyung mendobrak pintu kamar mandi lalu menangis dan memeluknya. Di hari berikutnya, Jae-kyung memberikan kejutan ulang tahun kepada Eun-hwan meski ulang tahunnya beberapa bulan lagi. Jae-kyung lalu memberikan setoples kapsul kepada Eun-hwan untuk dikonsumsi 1 kali sehari. Ia mengatakan bahwa obat itu sangat ampuh di kota. Lalu Eun-hwan masuk ke dalam kamar dan menangis di sana. Ia pun membuka kapsul tersebut dan ternyata berisi surat pernyataan cinta dari Jae-kyung yang pernah ia tulis di rumah sakit. Jae-kyung masuk ke dalam kamar dan mendapati Eun-hwan yang sedang menangis usai membaca seluruh surat cinta dari dirinya. Sembari menangis di pelukan Jae-kyung, Eun-hwan mengatakan bahwa ia sangat takut. Takut tidak bisa membaca seluruh surat cinta yang diberikan Jae-kyung sebelum ia tiada. Scene pindah ke pentas teater drama yang segera dimulai. Di belakang panggung, Jae-kyung meminta Myung untuk bertukar peran. Eun-hwan terkejut melihat kostum yang dipakai Jae-kyung. Lalu Jae-kyung mengatakan ia tak rela tangan Eun-hwan dipegang pria lain. Kemudian Eun-hwan meminta Jae-kyung untuk memakaikannya kaos kaki. Beberapa saat kemudian pertunjukan pun dimulai. Ibu Eun-hwan turut hadir menyaksikan putrinya. Saat sedang menari, Eun-hwan merasakan penyakit jantungnya mulai kambuh. Ia segera keluar dari set dan Jae-kyung meminta Eun-hwan untuk berhenti. Namun Eun-hwan menolak dan akhirnya ia bisa menyelesaikan tariannya. Di akhir pentas drama, Jae-kyung dan Eun-hwan menjadi pasangan yang sedang melaksanakan prosesi pernikahan. Adegan penutup tersebut dimainkan tentunya penuh penghayatan, seolah-olah itu bukan peran. Dan adegan tersebut membuat penonton terharu dan bertepuk tangan. Malam harinya selepas pentas drama, Jae-kyung dan Eun-hwan duduk berdua menikmati udara di luar. Eun-hwan merasa mengantuk dan mengatakan ingin tidur 3 menit di bahu Jae-kyung. Lalu seketika turunlah salju pertama di tahun itu. Hari wisuda pun tiba. Eun-hwan terpilih untuk mendapatkan penghargaan persahabatan. Namun ternyata Eun-hwan sudah tiada.
Selepas acara wisuda, Jaekyung duduk termenung di aula lalu mengambil seikat bunga untuk Eun-hwan yang ada di sampingnya. Saat akan pulang, Jaekyung bertemu pengacara keluarga yang mengucapkan selamat karena warisan kakeknya kini sepenuhnya menjadi milik Jaekyung. Ia telah berhasil berubah dan menumbuhkan karakter rela berkorbannya. Beberapa tahun kemudian, Jaekyung kembali ke desa. Tampak teman-temannya juga sudah dewasa. Dan di sana, Jaekyung membangun rumah impian Eun-hwan yang banyak jendelanya untuk dijadikan panti asuhan. Yap, dengan begitu, film pun tamat. A Millionaire First Love sebenarnya memiliki jalan cerita yang sederhana dan tidak terlalu berat, sehingga membuat film ini menjadi mudah untuk diikuti dan dinikmati oleh penontonnya. Namun sayang, alurnya berjalan dengan lambat hingga jika kalian yang suka ngantuk kalau nonton, mungkin akan mudah bosan dan ketiduran. Eits, tapi romansa dalam film ini cukup bikin siapapun akan berbunga-bunga. Di samping ceritanya yang indah, akting dari pemerannya juga sangat mendukung suasana romantis, sehingga kesannya lebih natural. A Millionaire First Love, film yang rilis tahun 2006 ini, meski jadul tapi tetap oke punya. Selain bikin kita nostalgia, buat kalian yang ingin lihat wajah Hyun Bin waktu masih manis-manisnya, nah silahkan kalian tonton film yang satu ini. Lewat film A Millionaire First Love ini juga, Hyun Bin mendapatkan penghargaan seni Baeksang untuk kategori aktor terpopuler pada tahun 2006. Dari dulu udah populer ya ayah satu anak ini. Tak hanya Hyun Bin, film ini juga dibintangi oleh Lee Yeon Hee yang jadi lawan mainnya. Sama seperti Hyun Bin yang masih manis-manisnya, Yeon Hee di film ini juga masih imut-imut gemesin pokoknya. Film ini memberikan pesan bahwa cinta tulus akan selalu ada yang karenanya akan mampu membuatmu merelakan segala hal yang dimiliki demi seseorang yang kamu kasihi. Oke, masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberi rating film A Millionaire First Love 7,5. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast. Terima kasih banyak dan bye-bye.